Oke, baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar pada hari ini ya mengenai tema kita pelajaran PKN ya bersama Pak Bahru dengan tema hak dan kewajiban. Jadi kalian pada kesempatan ini akan belajar materi tentang hak dan kewajiban. Ya, perhatikan, tolong perhatikan. Yang pertama adalah kita melihat tentang makna hak dan kewajiban. Apa itu maknanya? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Jadi apapun yang menjadi milik seseorang itu adalah ada disebut dengan hak. Jadi hak segala sesuatu yang mutlak ya menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Maka antara hak dan kewajiban tentunya sebelum kita menuntut hak, maka kewajiban terlebih dahulu yang harus kalian lakukan. Baru kalian bisa menuntut haknya. Nah, kita ada beberapa hak dan kewajiban di lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga atau di rumah, ya. Kemudian yang kedua lingkungan sekolah. Yang ketiga lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat sebagai warga negara. Nah, kita lihat hak anak di lingkungan rumah apa saja sih yang menjadi hak sebagai seorang anak. Yang pertama adalah seorang anak dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu. Pasti ayah dan ibu kalian semuanya sayang terhadap kalian, maka kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, kalian pun berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi, ya, supaya kalian tumbuh sehat, supaya kalian tumbuh cerdas, maka kalian berhak mendapatkan makanan yang bergizi dan bervegetarian. Ya, kalian belajar sekolah di Seci, maka kalian kalau dulu kita belajar makanan yang bergizi 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, yang protein-proteinnya kita ganti dengan makanan-makanan yang bervegetarian. Karena dengan makanan bervegetarian tentunya makanan itu pun menyehatkan, ya. Nah, jadi kalau belajar kalian di IPA atau di Penjas, maka kalian tuh berhak untuk mendapat makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi kan kalau menurut kita zaman dahulu adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna, yang mengandung makanan karbohidrat, kemudian makanan yang mengandung protein, makanan yang mengandung sayur-sayuran, kemudian makanan susu atau minuman susu. Nah, sekarang kalau kalian belajar di Seci, maka kalian dianjurkan bahwa kalian itu makanan yang protein penggantinya adalah makanan vegetarian. Karena makanan vegetarian itu adalah sehat untuk tubuh kita. Itu adalah menjadi hak kalian. Kalian harus bisa menuntut kepada orang tua kalau kalian tidak memakan makanan yang bergizi, ya. Protein kita kan sekarang banyak sekali. Bukan hanya sekedar daging. Kalian pun bisa makan tempe, tahu. Itu lebih sehat, ya. Ya, di Jepang itu tempe itu adalah makanan yang paling mahal, ya. Maka menurut Profesor Tempe bahwa tempe adalah makanan yang sangat bergizi dan bervegetarian. Itu adalah menjadi hak kalian. Kenapa kalian harus makanan yang bergizi? Supaya kalian dalam rangka pertumbuhan kalian menjadi anak yang sehat dan cerdas. Kalau kalian menjadi anak sehat dan cerdas, maka kalian akan bisa untuk belajar menerima ilmu pengetahuan. Tuh ya. Kemudian hak kalian yang ketiga adalah kalian mendapatkan pakaian. Ya, sebagai makhluk kita bahwa kalian pun harus menutupi ya badan kalian. Maka kalian mendapatkan pakaian seperti pakaian seragam sekolah yang kalian pakai untuk ketika sekolah, kemudian seragam atau pakaian untuk keagamaan ketika kalian untuk melaksanakan kegiatan agama, gitu kan. Kemudian pakaian olahraga ketika kalian berolahraga,
kemudian pakaian santai, pakaian renang dan sebagainya. Itu adalah merupakan hak kalian untuk menutupi supaya badan kita tidak terkena matahari, supaya badan kita terlihat lebih cantik atau lebih indah atau lebih ganteng. Itu dengan pakaian. Maka kalian berhak mendapatkan pakaian. Biasanya kalau hari lebaran kalian diberikan pakaian yang baru, itu yang umum-umum. Tapi untuk pakaian sekolah tentunya kalian setiap tahun bisa berganti kalau memang pakaian itu sudah kurang bagus, dan memang pakaian sekolah atau seragam sekolah wajib dilaksanakan ketika sekolah kan? Itu adalah hak kalian. Kemudian hak kalian juga adalah kalian, ini yang ketiga adalah kalian berhak untuk mendapatkan perawatan. Artinya bahwa kalian itu harus dirawat, mandi, kalau masih kecil dimandiin sama ayah, dimandiin sama ibu, ya, supaya apa? Supaya badannya sehat. Kemudian kalau perempuan biasanya kalau udah gede sedikit pakai make up, ya, laki-laki perawatan lah, kukunya dirawat. Biasanya kalau gak bisa potong kuku ya orang tua yang potongin, ya. Kemudian juga kalau mandi masih dimandiin pakai sabun, kemudian sampo dan sebagainya. Jadi kalian mendapatkan hak perawatan, ini perawatan untuk kalian semua. Kemudian selanjutnya haknya adalah kalian pun berhak untuk suasana belajar. Nah ini sekarang apalagi zaman online, home learning, ya, karena COVID-19, walaupun sedarurat apapun kalian harus tetap belajar di rumah, ya. Walaupun kalian tidak bisa bertatap muka setiap hari dengan gurunya, tapi kalian kan pernah mengikuti Zoom meeting dengan Pak Paru. Kak Paru udah sedikit-sedikit tahu, tapi kalian udah tahu dengan gurunya masing-masing. Nah, suasana pembelajaran di rumah adalah suasana yang kondisif. Nah, itu adalah hak kalian untuk supaya kalian bisa belajar dengan baik, maka kalian pun untuk mendapatkan suasana belajar yang kondusif. Bagaimana suasana belajar yang kondusif? Yang pertama, minimal kalian punya ruang atau tempat untuk belajar supaya kalian tidak terganggu yang lainnya. Yang kedua, suasana belajar yang kondusif apalagi di saat sekarang daring, berarti kalian pun harus ada HP atau minimal misalkan ada komputer atau laptop. Yang terpenting ada kuotanya, karena zaman sekarang adalah seperti kalian belajar saat sekarang ini adalah kalian menggunakan Google Classroom. Jadi kalian bisa beroperasional belajar itu kalau kalian punya kuota. Tapi tenang saja, kalian pun dapat kuota. Kemarin sudah dapat kuota, ya. Tapi yang terpenting kalian demi pembelajaran, kalian harus mendapatkan suasana yang kondusif di dalam belajar. Jadi ketika belajar pun mungkin kalian punya adik dan sebagainya, kalian supaya tidak terganggu gimana? Kalian harus punya ruangan belajar khusus, gitu ya. Kemudian hak bermain. Karena kalian sifatnya adalah seorang pelajar, kalian pun mempunyai hak bermain, tapi tidak selamanya kalian waktu semuanya untuk bermain, gitu kan. Kalian harus bisa membagi waktu, mana waktu untuk belajar. Berarti kalian kalau saat sekarang daring sekarang ini, pembelajaran BDR, pelajaran PJJ, pelajaran jarak jauh yang sekarang ini tetap kalian dipantau oleh Bapak Ibu guru. Maka ketika jam belajar kalian mulai jam 7 sampai jam 12, maka kalian harus tetap di rumah. Kalian tidak boleh banyak bermain. Nah, kalau kalian sudah belajar, bolehlah kalian bermain. Tapi harus kalian perhatikan permainan-permainan kalian yang sudah tidak membahayakan. Ini sekarang kan di zaman COVID-19 ini banyak kalian yang bermain skuter. Kemudian banyak bermain motor-motoran yang kuning, ya Pak Bambang, ya. Nah, hati-hati kalian. Karena itu kalau tidak hati-hati bermainnya, kalian bisa menabrak orang lain. Apalagi yang motor yang kuning itu kencang sekali walaupun dengan listrik, tapi itu bisa membahayakan, bisa menabrak orang lain. Gunakan untuk bermainmu, silakan bermain, tapi tidak boleh banyak-banyak bermain, karena tugas kalian yang paling utama adalah belajar. Tapi kalian harus belajar bermain. Tapi jangan lupa, nah, ketika kalian bermain saat sekarang ini, karena kita zaman COVID-19, kalian harus perhatikan. Yang pertama apa yang harus kalian perhatikan? Jangan lupa cuci tangan, ya, ketika bermain. Habis bermain, mau bermain cuci tangan. Yang kedua adalah ketika bermain kalian memakai masker, ya. Kemudian yang ketiga, ketika bermain kalian pun harus jaga jarak, nggak boleh ada dekat-dekatkan supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita terhindar dari COVID atau virus corona tersebut supaya kalian tetap terjaga sehat.
Kemudian hak selanjutnya adalah kalian berhak mendapatkan perlindungan. Ya. Bahkan sekarang pemerintah pun ada yang disebut dengan Komisi Perlindungan Anak. Di rumah kalian berhak mendapatkan perlindungan. Dari apa perlindungannya? Satu, dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, perlindungan kalian dari kesehatan, dari penyakit. Maka kalian harus menjaga kesehatan supaya kalian tidak sakit. Ya. Yang ketiga adalah perlindungan dari orang tua supaya kalian tetap menjadi aman ketika bermain dan sebagainya. Itu perlindungan. Bahkan sekarang tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Karena sekarang apabila orang tua pun sekalipun orang tua mendapatkan kekerasan terhadap anak, maka dia bisa dilaporkan ke perlindungan anak. Apalagi zaman sekarang ini bahasa-bahasa kalian pun harus kalian perhatikan. Ya, sekarang tidak boleh lagi kalian menyebut anjay. Anjay itu apa ya? Anjay ya. Nah, sekarang perlindungan anak membuat undang-undang. Jadi kalian bahasanya anjay itu bahasa yang merendahkan, itu tidak boleh. Jadi kalian harus dilindungi dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalian harus dilindungi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, maka itu adalah menjadi hak kalian. Maka kalian harus bisa mendapatkan hak tersebut, terutama dari hak anak di lingkungan rumah, dari orang tuanya tentunya, ayah dan ibu. Next, kita lanjut. Nah, kita lihat kewajiban anak tadi di lingkungan rumah. Nah, kalau kalian tadi mendapatkan hak adalah sesuatu yang kalian dapatkan, nah maka kalian pun mempunyai kewajiban di lingkungan rumah. Apa kewajiban? Sesuatu hal yang harus kalian lakukan. Nih, kita lihat. Yang pertama adalah kalian membantu. Membantu siapa? Membantu orang tua, ya. Bagaimana cara membantu orang tua? Berarti kalian kalau laki-laki apa yang diminta orang tua, maka kalian harus lakukan. Perempuan mungkin bisa membantu untuk membersihkan lantai, gitu kan? Membantu untuk mencuci pakaian, cuci sepatu, gitu kan. Kemudian membantu memasak, gitu kan. Nah, silakan kalian sesuaikan dengan tentunya kebutuhan orang tua dan kemampuan kalian semua untuk membantu adiknya juga untuk belajar, membantu kakaknya, semuanya kalian bisa lakukan di lingkungan rumah. Terutama kalian harus berbakti membantu kepada kedua orang tua kalian. Nah, kemudian yang kedua adalah menghormati. Ya, sebagai anak maka patut kalian menjadi anak yang hormat terhadap kedua orang tua. Kalian harus hormat kepada kakak, ya, dan kalian pun harus menyayangi adik-adiknya. Dan juga itu ya. Jadi itu kewajiban kalian yang harus kalian lakukan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah belajar. Nah, ini ya, tadi Pak Baru bilang di COVID-19 ini kalian tadi kan berhak untuk mendapatkan kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kalian belajarnya itu adalah merupakan kewajiban kalian supaya kalian menjadi anak yang pintar, supaya kalian tidak bodoh. Karena kalian adalah generasi yang akan datang. Kalian adalah generasi yang akan menggantikan kita-kita semua. Maka kewajiban kalian belajarlah dengan baik. Guru kalian sekarang siapa? Guru kalian sekarang adalah ayah dan bunda, ya. Kalian tidak sama Pak Guru di sekolah lagi. Maka kalian harus belajar dengan baik. Nah, kita lanjutkan, ya. Yang menjadi kewajiban seorang anak di rumah adalah beribadah. Nah, kalian saya yakin semuanya adalah anak-anak yang agamis, anak-anak yang taat kepada Tuhan, maka kalian harus melaksanakan ibadah. Nah, itu kewajiban kalian sebagai seorang muslim, berarti kalian melaksanakan sholat, kemudian pergi ke masjid, agama yang lain, pergi ke gereja, pergi ke pura, kemudian pergi ke tempat-tempat ibadah. Berarti kalian harus laksanakan ibadah dengan sebaik, karena itu adalah merupakan kewajiban. Jangan mengaku agama tapi kalian tidak lakukan, ya. Kemudian kalian harus menjadi orang yang mandiri. Artinya apa yang bisa kalian lakukan bisa berdiri dengan apa kemampuan kalian sendiri. Jadi jangan apa-apa orang tua, apalagi kelas 6. Kalian di kelas 6 ini
harus menjadi orang-orang yang mandiri karena kalian sudah hampir dewasa, kalian sudah hampir besar, jadi kalian harus mandiri, jangan sampai mengandalkan orang tua, termasuk belajar pun kalian harus mandiri ya. Kemudian menjadi anak yang patuh, anak yang taat. Tentunya patuh di sini adalah patuh terhadap nasihat-nasihat orang tua. Nasihat-nasihat orang tua yang baik harus kalian lakukan, harus kalian patuhi supaya kalian menjadi pelajar yang baik dan supaya kalian menjadi anak-anak yang berbakti. Ya. Nah. Kemudian kita lihat hak kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah. Karena kalian sebagai pelajar, maka kalian pun mendapatkan hak-hak di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kalian mendapatkan hak perlakuan yang adil. Jadi kalian di sekolah mendapatkan hak perlakuan yang adil, baik dari guru wali kelas, dari guru bidang studi, maupun dari kepala sekolah. Perlakuan yang adil ini adalah hak yang sama, hak yang sama yang harus diterima oleh siswa ya, tanpa membeda-bedakan. Kemudian berteman. Nah, ini kalian sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendirian. Berarti kalian harus berteman karena kalian tentunya dalam berteman kalian banyak latar belakang teman kalian, latar belakang agama, latar belakang suku, apalagi sececi. Sececi adalah merupakan sekolah yang heterogen ya, sekolah yang unik, lintas agama, lintas batas. Nah, kalian dalam berteman pun kalian mempunyai hak untuk mempunyai teman ya, dan ketika berteman kalian tidak pilih-pilih. Semuanya teman adalah teman yang baik. Ketika berteman pun kalian harus saling menjaga ketentraman di antara kalian, tidak boleh ada yang berantem, tidak boleh di antara teman saling mengejek dan sebagainya. Ya. Kemudian kalian pun berhak mendapatkan fasilitas. Apa fasilitas yang harus didapatkan kalian? Yang pertama adalah kalau kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah, terutama di SD Cinta Kasih Seci, kalian berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan berupa fasilitas sarana prasarana. Berarti kalian mempunyai kelas, kalian mempunyai bangku dan meja yang disiapkan oleh sekolah, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang sama hak menjadi kalian seperti perpustakaan, kemudian lab komputer, lab IPA, ya, tempat ibadah yang ada, itu adalah merupakan hak kalian untuk mendapatkan fasilitas apa yang disediakan tentunya sesuai dengan kemampuan sekolah. Kemudian kalian pun berhak mendapatkan bimbingan. Nah, kalian tahu bahwa kalian apabila kalian melenceng, tidak baik, atau mungkin kalian mempunyai cita-cita ke depan, kalian pun mendapatkan hak bimbingan. Nah, di sekolah kita kan ada, selain kalian mendapat bimbingan dari wali kelas, selain kalian mendapat bimbingan dari guru bidang studi, ya, di rumah dari orang tua, maka di sekolah kalian pun mendapat bimbingan khusus, ya, dari guru bimbingan dan konseling. Di sini kita ada 2 guru, ya. Yang kelas tinggi ada, ya, guru kita, guru BK yang biasa mengajar kalian. Jadi kalian kalau ada sesuatu hal, silakan kalian bisa membicarakannya dengan wali kelas atau kalian bisa curhat dengan guru BK-nya, ya. Ya, Miss Zilpiani itu yang di kelas 6. Nah, begitu juga guru BK mereka berkewajiban untuk memberikan bimbingan pada kalian, bukan hanya sekedar mungkin kenakalan saja, tapi kalian pun berhak untuk bimbing dalam bagaimana mengarahkan supaya kalian belajar dengan baik, bagaimana kalian dibimbing supaya mempunyai perilaku yang budaya humanis dengan baik, bagaimana kalian dibimbing supaya kalian mempunyai arah ke depannya untuk meneruskan pembelajaran, misalkan mau ke SMP negeri kah, mau ke sini kah, sesuai dengan minat kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK, guru bimbingan konseling. Nah, kemudian kalian pun berhak untuk mendapatkan penilaian. Karena apalagi di pembelajaran, walaupun sekarang kalian tidak di sekolah, kalian di rumah, tetap kalian berhak untuk mendapatkan pembelajaran melalui daring seperti saat sekarang ini. Kalian diberikan video, ya, kalian diberikan latihan-latihan, bahkan ada penilaian harian, bahkan ada PTS,
Maka itu sebagai kewajiban guru adalah memberikan nilai kepada kalian, dan kalian pun berhak untuk mendapatkan nilai-nilai, ya, baik nilai secara angka-angka ataupun nilai-nilai hal yang positif dari sekolah, ya. Nah, seperti kalian berhak ketika misalnya kalian mengerjakan latihan, contoh di PKN kalian mengerjakan Google Form, kalian pun berhak untuk melihat berapa nilai saya, ya. Kemudian juga kalian mendapatkan penilaian melalui rapot, ya, PTS, penilaian tengah semester maupun satu semester. Itu rapot adalah bagian dari pelaporan nilai kemajuan kalian dalam pembelajaran di sekolah, sehingga kalian tahu kemajuannya, berapa nilai yang kalian dapatkan. Kalau memang kalian nilainya buruk, berarti kalian harus belajar lagi supaya kalian mempunyai nilai yang lebih bagus. Oke, ini adalah hak siswa di lingkungan sekolah, hak sesuatu yang harus kalian dapat di lingkungan sekolah. Masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat kewajiban di lingkungan sekolah. Kalau tadi kalian mempunyai hak, kalian pun harus mempunyai kewajiban. Sesuatu hal yang harus kalian lakukan di sekolah. Apa aja? Yang pertama, kalian harus menghormati. Menghormati siapa yang di sekolah yang harus kalian hormati? Pertama adalah guru, ya, karyawan. Kalian pun saling menghormati di antara sesama teman. Yang kedua adalah patuh. Apa yang guru berikan nasihat untuk kalian semua, maka kalian harus patuhi, ya. Apa yang harus menjadi kewajiban kalian, misalkan piket, membersihkan ruangan kelas, mengerjakan tugas-tugas sekolah, itu adalah merupakan kewajiban kalian yang harus kalian lakukan. Kemudian kita menjaga kebersihan, ya, kebersihan jasmani, ya, kebersihan kalian semua di sekolah, kebersihan lingkungan kelas atau di lapangan, itu adalah merupakan tanggung jawab sebagai siswa. Tidak boleh kalian membawa makanan-makanan non-vegetarian, membawa tempat-tempat yang tidak bisa didaur ulang ke sekolah, tapi kalian pun bisa membawa benda-benda yang bisa didaur ulang. Dan kalian pun tidak boleh sembarangan membuang sampah. Buanglah sampah sesuai dengan tempatnya. Bahkan di kita ada pemilihan sampah, ya, sampah yang bisa didaur ulang. Yang kedua adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian kewajiban kalian adalah belajar, ya. Kalau tadi mendapatkan pembelajaran, kalian belajar itu kewajiban kalian. Belajarlah dengan baik di sekolah, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang kan belajarnya di rumah, berarti kalian manfaatkan waktu di rumah untuk belajar apa yang diberikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru melalui daring, melalui internet, melalui WhatsApp, memulai Google Classroom. Kemudian memakai seragam. Kalau kalian ke sekolah, ya ikutilah memakai seragam sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti PR, tugas-tugas yang lainnya. Ini adalah merupakan kewajiban kalian. Kalau kalian mengikuti kewajiban ini, maka kalian menjadi siswa yang baik di sekolah. Maka apapun bagi kalian, kewajiban kalian harus kalian lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya ada kewajiban lagi, kalian membayar administrasi keuangan, sebenarnya itu tanggung jawab orang tua, tapi termasuk bagian daripada kewajiban kalian. Jadi kalian lakukan kewajiban, baru kalian menuntut haknya. Nah, kita lihat hak di lingkungan masyarakat. Ya, kalian kan hidup sekarang di masyarakat, di rumah. Nah, ini ya, hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah memakai sarana umum. Nah, ini siapapun sarana yang diadakan di sana, berarti kalian boleh memakainya. Itu hak kalian, tapi kalian harus menjaganya dengan baik. Seperti sarana umum apa? Ya, taman gitu kan, tempat duduk yang umum, nggak boleh merusaknya gitu kan. Banyak. Yang kedua adalah berpendapat. Mungkin kalian ketika di tempat umum di sana, di lingkungan masyarakat, kalian pun bukan hanya sekedar berteman yang satu sekolah, tapi kalian pun berteman dengan luar sekolah. Silakan kalau ada apa ketika bermain kalian mengeluarkan pendapat, ya, ketika kalian ngumpul dengan mereka, ya. Kemudian hidup rukun. Nah, ini hidup rukun, kita tidak boleh adanya saling perkelahian, saling mengejek, ya, walaupun beda-beda agama, beda suku dan ras, kita hidup di Jakarta, maka kalian harus hidup rukun. Dengan hidup rukun maka akan indah. Ya, jangan sampai ada musuh satupun.
Kalau kalian ada kesalahan dan sebagainya, ayo kita damaikan, saling memaafkan di antara mereka. Kemudian lingkungan yang asri adalah lingkungan yang terjaga kebersihannya, lingkungan yang indah. Kalau lingkungan yang asri kan kalian pun bermain bisa dengan enak, kan? Jangan buang sampah sembarangan ya. Kalau kalian melihat sampah, berarti kalian harus mengambil dan membuangnya. Jangan asal. Lingkungan yang asri tentunya idaman buat kalian semua. Nah, sekarang lihat kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, ini kan mengikuti siskamling sebenarnya ini untuk orang tua ya. Kalau kalian nggak usah lah karena malam hari ya. Kemudian kerja bakti boleh. Kita seperti di Rusun Cita Kasih Seci, di mana itu sebulan sekali ada kerja bakti membersihkan got. Itu silakan boleh kalian ikut. Toleransi ini adanya saling menghormati di antara sesama tetangga, di antara sesama teman bermain, tidak boleh saling mencela ya. Kemudian melakukan penghijauan. Artinya apa? Kalian cinta terhadap lingkungan, bisa kalian menanam bunga di sekitar rumah, gitu kan? Ya, supaya menjadi lingkungan yang asli tadi. Nah, kita lihat hak sebagai warga negara. Nah, kalian pun adalah sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, ya. Oke, kita belajar mengenai hak sebagai warga negara. Ya, pertama anda lihat Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, apa yang menjadi hak sebagai warga negara adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Semua anak, semua warga negara kita berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka kalian adalah wajib untuk belajar. Kalian mulai dari SD, kemudian SMP dan SMA, bahkan ini dibiayai sama pemerintah kalau di negeri gitu kan. Yang kedua adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Ya, kalian harus mempunyai agama dan keyakinan itu dijamin oleh undang-undang. Maka kalian berhak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian Undang-Undang pasal 28, hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Ya, kalau kalian misalkan di sekolah, berdiskusi dan sebagainya, jangan diam. Keluarkanlah pendapat kalian untuk kebaikan. Kemudian Undang-Undang pasal 27 ayat 2, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Nanti kalau kalian sudah sekolah, udah kuliah, maka kalian berhak mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan. Kalian bekerja supaya mendapatkan uang, kalian bisa hidup seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Tapi kalian kalau masih belajar, masih SD ini tidak berhak untuk kalian mendapatkan pekerjaan ya. Kewajiban kalian adalah belajar dengan baik. Kemudian Undang-Undang pasal 28D ayat 2 adalah hak warga negara untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan. Semua seperti orang tua kalian, maka ketika bekerja kalian harus mendapatkan imbalan. Apa imbalannya? Gaji, salary, ya, uang, ya. Kemudian pasal 28D ayat 4, hak warga negara atas status kewarganegaraan, ya. Kalian mempunyai status warga negaraan. Kalau orang asing mau ke Indonesia, itu warga negaranya pindah. Kalau kalian sudah dewasa, usia 17 tahun, maka kalian sudah mempunyai kartu tanda penduduk, berarti diakui sebagai warga negaraan, itu hak kalian. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah hak warga negara untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal. Jadi kalau misalkan ini ada perkawinan antar negara Indonesia dengan Amerika, maka ketika mempunyai anak, maka itu berhak kalian menentukan kewarganegaraannya, mau di Indonesia atau tempat sendiri. Kemudian pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945, hak warga negara untuk meyakini kepercayaannya. Jadi apa yang diyakini silakan saja, kita dijamin dengan undang-undang. Nah, sekarang kewajiban sebagai warga negara. Kalau tadi hak kalian yang harus tuntut, sekarang kewajiban yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah pasal 23A Undang-Undang 45 adalah kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Nah, ini taat membayar pajak. Ada pajak kendaraan, PBB, pajak bumi bangunan, kan? Itu adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara, karena dengan pajak ini adalah merupakan pemasukan keuangan untuk negara. Dengan pajak ini adalah untuk membiayai pembangunan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945, kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Bela negara. Ketika negara kita
misalkan diperangin sama negara lain, kalian harus membela negara kita sampai titik akhir seperti para pahlawan kita yang telah memerdekakan Indonesia. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan. Di lingkungan masyarakat kalian harus cinta damai. Kita harus menjaga, membela pertahanan keamanan negara. Jadi kalau ada negara lain ingin mencaplok negara kita, ingin menjajah, kalian siap untuk membela negara kita. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 adalah kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Nah, kalian ini sekarang sedang melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia adalah SD, SMP, SMA. Maka pendidikan 12 tahun itu adalah dasar. Kalian baru SD 6 tahun sekarang ini ya. Kemudian pasal 28D ayat 1 dan 45 adalah kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi orang itu hak yang dimiliki orang lain. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan kewajiban warga negara untuk menghormati hak-hak orang lain. Nah, sekarang hak dan kewajiban pelajar sebagai warga negara. Kalian adalah sebagai pelajar, tapi kalian pun mempunyai hak sebagai warga negara. Apa kewajiban? Yang pertama adalah rajin belajar. Kalian nggak boleh malas-malasan dalam belajar. Yang kedua, mengikuti upacara. Nah ini mengikuti, kurang D. Mengikuti upacara. Jadi kalau Senin nggak boleh bolos tuh. Kalian harus mengikuti upacara. Yang ketiga, tertib peraturan. Ya. Oke. Mengikuti upacara. Yang ketiga ada peraturan, tata tertib sekolah. Jadi kalian tahu di sekolah kita adalah mempunyai tata tertib seperti kalian tidak boleh terlambat datang ke sekolah, ya. Tidak boleh membawa senjata seperti pisau dan sebagainya, tidak boleh membawa HP ke sekolah, gitu kan. Itu tata tertibnya, ya. Tidak boleh berkelahi di sekolah, banyak tata tertib yang harus kalian perhatikan. Kemudian menjaga kebersihan. Nah ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hak kalian adalah mendapatkan ilmu. Dengan belajar kalian dapatkan ilmu. Dengan mengikuti pembelajaran kalian harus mendapatkan nilai. Kemudian menggunakan sarana sekolah, menikmati suasana belajar. Itu adalah merupakan hak dan kewajiban pelajar sebagai warga negara. Ya, dengan upacara adalah kalian dengan upacara adalah bukti bahwa kalian adalah cinta terhadap tanah air. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, sekarang kan ada pelayanan kesehatan dengan BPJS. Kalian pun bisa berobat di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Kewajiban menjaga lingkungan. 1. Melakukan reboisasi dan penghijauan. Penanaman kembali hutan-hutan tempat yang gundul dan penghijauan supaya oksigennya bagus, ya. Supaya udara kita pun bersih, maka kita harus adanya reboisasi dan penghijauan untuk menekan karbon dioksida, ya. Menggunakan sumber daya alam secara bijak, tidak boleh berlebihan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan, ya. Sekarang banyak teknologi ramah lingkungan dengan sinar matahari, kemudian energi listrik. Mengolah limbah, jangan sampai sembarangan membuat limbah karena ini membahayakan lingkungan, ya. Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ini adalah merupakan kewajiban. Nah, apa sih yang bermanfaat pelaksanaan menjaga kebersihan di lingkungan sebagai belajar? Yang pertama, lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sejuk. Wah, ini enak sekali kita kalau nyaman, sejuk lingkungan kita. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Apalagi saat sekarang ini musim COVID-19, kalian harus betul-betul bisa menjaga. Tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor. Nah, ini manfaat yang kalian rasakan dari banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, setiap warga negara yang ingin hidup secara layak harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ini tadi yang harus kalian lakukan. Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini jadi warga negara berhak untuk hidup yang layak. Bagaimana hidup layak? Ya, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Peran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, apa sih perannya? Upaya warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, satu, melakukan reboisasi dan penghijauan. Nah, ini. Membuang sampah pada tempatnya. Mengolah limbah dengan benar tadi, mengurangi penggunaan sampah yang tidak dapat terurai. Kita kan sudah belajar bagaimana SECI itu adalah tentang peduli lingkungan. Kalian tahu mana kalian bisa memisahkan adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau tidak, ya. Mengurangi styrofoam, mengurangi penggunaan sampah yang tidak diurai seperti styrofoam, ya, dan yang lainnya. Bercocok tanam, melakukan sistem tebang pilih. Hak dalam kegiatan kelompok, jadi dijamin undang-undang pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalian dijamin berdiskusi, kalian berkumpul, itu jamin. Haknya apa? Hak mengeluarkan pendapat, hak diakui, bertanya, mengikuti kegiatan. Ini hak menjadi kalian dalam kegiatan kelompok. Biasanya kalau sekolah normal, Pak Paru biasanya bagi kalian beberapa kelompok. Biasanya kalian membuat PPT, kalian presentasi, kalian mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran kelompok. Maka apa yang menjadi hak kalian? Mengeluarkan pendapat, diakui sesama teman, bisa kalian bertanya, kemudian mengikuti berbagai macam kegiatan. Kewajiban kelompok. Nah, ketika kalian berdiskusi dalam sebuah kelompok, maka kalian tidak menyelak pembicaraan. Jadi kalau misalkan teman kalian berbicara, kalian dengarkan dulu. Nanti ketua kelompok misalkan memberikan kepada kalian waktu, baru kalian berbicara. Mengikuti kerja kelompok, tidak boleh ketika kelompok yang lain mengerjakan kelompok, kalian tidak mau. Kemudian berlaku adil terhadap sesama anggota kelompok dan menghargai pendapat orang lain. Mungkin di sini saja tentang pembelajaran hak dan kewajiban. Kalian bisa perhatikan nanti kalau memang ada kalian ditanyakan, silakan kalian nanti bertanya di Google Classroom, atau nanti Pak Paru akan memberikan minggu depannya lagi adalah latihan-latihan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Jadi tugas kalian adalah satu, kalian bisa mengeprint tentang PPT ini, ya. Karena ini adalah bagian daripada materi, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalian bisa memperhatikan penjelasan Pak Paru. Kalian nanti lihat bisa di YouTube channel Pak Paru Enjoy, ya. Dan mungkin kalian pun bisa membaca materi-materi lain, ya, yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Oke. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian, selamat kalian belajar. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang melakukan kewajiban baru dapat menuntut hak, ya. Demikian yang Bapak Paru sampaikan. Terima kasih, selamat pagi semuanya.